Idaman, istri dari masa depan. Singkatan lagi. Sorenya apa berarti? Ini Dion. Dion. Saatnya kamu bersinar. Iya. Emang lempar-lemparan di sini. S. Sila. Sila. Oh, orangnya cakep. Iya. Jujur kayak lagi ngejilat dia sih. Emang Mas Dion bercandanya kayak gimana? Bercanda bapak-bapak itu kayak apa? Ya, berbalas pantun. Oh, berbalas pantun. Bisa juga. Betawi banget, Betul Betawi, Mas. Iya. Siang-siang kita ke Volix. Cakep. Emang kita anaknya asik. Wah, itu ya. Jujur bapak-bapak parah. asik pakai X. Asik sama pakai X, Cok. Selamat datang kembali di Viniar bersama Sheila Dara dan Dion Wiyoko. Terima kasih sudah akhirnya ingin Volix ya. Ulang ya. Jadi gue kayak pilihan kalian kok jelek ya. Terima kasih loh udah mau main ke Volix. Iya. Akhirnya senang sekali bisa ada Kak Dion dan Kak Sheila ya. Iya. Tapi katanya ya, di mana ada film dengan judul panjang, Ah, bener. disitulah ada Sheila Dara. Iya. Tapi di mana ada Sheila Dara, disitulah ada Dion Wiyoko yang jadi pasangan. Sorry gini, maksudku itu tinggal baca aja. Iya kan? Iya. Ini hari kedua kita jadi host soalnya. Di mana ada Sheila Dara, disitulah ada Dion Wiyoko yang jadi pasangannya. Sheila emang udah ngeset niche yang seperti itu untuk milih film yang diperanin apa gimana sih? Benar, Kok bisa jadi benar. pasangan mulu? Emang udah ada di kontrak. Oh, ada di kontrak. Pasangannya harus Dion, terus judulnya harus panjang. Kalau judulnya cuma 2 kata, Nggak mau ya? sorry, kayak Kurang nggak ya. bisa Kayak nggak laku film lu gitu kan. Kayak kurang bagus deh gitu. Iya. Makanya Pengabdi Setan waktu itu Kak Sheila tolak kan. Aduh takut banget. Joko. Enggak gitu banget. 5 cm juga ditolak ya? Oh iya, soalnya udah pendek banget kan dia. 5 cm. Kenapa 5 cm tuh? 5 cm tuh normal ya? Normal. Itu Iya, itu normal dan itu size yang oke. Tapi serius. Enggak, kenapa saya panggilnya Mas kalian. Waduh, om sekalian. Kak kali. Kak Dion sama Kak Sheila, kenapa dari antara sekian banyak aktor dan aktris maunya mainnya bareng terus? Sebenarnya nggak maunya ya. Iya. Oh, itu bukan pribadi. Kalau maunya sih udahan yuk gitu. Oh, gitu. tapi emang dipaketin aja gitu ya. Kok dipaketin sih? Iya. Emang ditentuin aja. Kayak entah kenapa sering aja ya. Iya. Sebenarnya kalau misalnya kita sebagai aktor juga nggak punya privilege untuk kayak milih-milih. Oh, gue mau pasangannya ini harus ini ya gitu. Oh, nggak bisa gitu. Mungkin. Nggak tahu ya kalau kita. Kalau saya sih belum ada di level itu ya. Iya, makanya kita sih belum ya. Kita sebagai pendatang baru. Kurang diva. Kurang lagi, ajarin dong gimana sih caranya. Nanti aku kasih tahu ya. Kayak aku tuh nolak film-film kayak, oh enggak deh lawan mainnya dia, enggak deh. Makanya nggak pernah ada. Oke, tapi emang chemistry Kak Dion sama Kak Sheila tuh, Beuh banget ya. di film ini sebelum Iya. ya apa ini Sedap, panjang sedap. banget apa Just sedap. Jatuh Jatuh cinta seperti di film-film. itu aja nggak masuk akal menurut gua kan jatuh cinta jatuh sedef dong Loh, lalu enggak sedef dong. bener lu sedef Wah, banget yang bikin singkatan tuh dia tau gak? Masa? wah kenapa disingkat-singkat semuanya bambu runcing disingkat tadi Itu Anda ya? Itu Anda. buncing Kenapa disingkat-singkat? Soalnya kalau nggak disingkat, itu tuh jadi JCSDFF. Kayak pas lagi promo, kita kayak, halo kita dari JCSD. Oh iya, Belibet. Tapi kalau kita kayak, halo kami dari Jesedef, kan kayak pasti. iya. Yang jalan jauh, jalan pulang. Jangan jauh. Apa? Siapa? Gimana? Yang suruh pulang siapa jangan pulang? Jijilep. Jangan. Jalan yang jauh, jangan. Jalan lupa yang pulang. jauh. Oh, Jijilep. Itu jangan pulang. Kayak terakhir gua ngomong ke gua. Iya, jangan pulang. Oh, ya udah gitu. Jalan jauh jangan lupa pulang juga panjang. Panjang. Jijilep. Dia yang bikin Jijilep. singkatan. Anaknya singkatan banget ya. Nanti kita cerita tentang hari ini. NKCT. Iya, panjang. Panjang. Tapi waktu itu NKCTH itu masih enak untuk NKCT ya. Iya. untuk disebutkan. Jadi kayak
belum perlu. Nah, sore Sore tuh. Ada singkatan Pendek sebenarnya ya kan? Iya. Ada. Sore itu panjang SOS-nya. S-nya apa? Iya, harus bisa. Harus Di sini bisa. cerdas cermat. Oke, sore idaman. Iya. Sebenarnya judulnya tuh Sore Istri dari Masa Depan. Idaman, istri dari Idamannya masa depan. Singkatan lagi. Sorenya apa berarti? Ini Dion. Dion. Saatnya kamu bersinar. Iya. Emang lempar-lemparan di sini. S. Sila. Sila. Oh. Oh, orangnya cakep. Iya. Jujur kayak lagi ngejilat dia sih. Jatuhnya kayak bos, ya kan? Orangnya cakep boleh RDR. R, rame banget orangnya. Iya bener kayak Iya. Iya. Oke. Nah, film Sore ini kan diangkat dari web series tahun 2017, udah 8 tahun lalu. 8 tahun lalu ya. Sebagai pemenang menurut kalian berdua, apa elemen paling esensial dari seriesnya yang menurut kalian harus banget ada di film ini? Kalau gue sih karena memang dari web seriesnya udah peranin si Jonathan ini gitu dan akhirnya difilmkan lagi ya itu udah rasanya tuh udah seneng banget lah gitu ya kayak balik nostalgia lagi gitu terus juga dengan produksi yang luar biasa upgrade-nya terus juga penceritaan ya dan lain-lain ya itu udah seneng banget gitu dan mungkin dari syuting lokasinya terus juga lawan mainnya juga Bisa aja. Ini badai banget, Kak. Tapi lokasi- Sheila beda banget ya 8 tahun yang lalu sama sekarang. Benar. Beda orang loh. Beda dong. Woi, maaf. Beda orang nih. Bukan yang waktu itu. Dan kalau saya reverse lagi. Tapi cast-nya yang diubah siapa aja? Si Carlo masih ada. Carlo masih ada tapi beda orang juga. Oh, beda orang juga. Cuman gua doang yang masih sama. Ini jatuhnya melanjutkan atau emang diubah aja? Nah, Kayak menarik. jatuhnya mungkin kalau gue nontonnya rasanya tuh agak tribute sih ke seriesnya. Seriesnya. Karena kita tetap ada hal-hal yang kita pertahanin. Ada sih sebenarnya satu hal yang gue pengen banget pertahanin tapi nggak ada. Apa tuh? Dion Terupikan nari. asli. Dion Itu tuh di nari. web, Nari? Dion nari di web seriesnya. Coba dong contohin kayak apa. Wey. Oh, jedak-jeduk dia. Iya benar. Untung gak punya TikTok lu kan. Kalau udah gue report. Iya dikit-dikit gini. Siapa nih juga Johnny Yoko males banget. Oke. Kalah saing kalau dia. Kalah saing iya itu anak kami. Oke. Sayangnya nggak ada ya di film teman-teman. Tapi ada kalau misalnya ditanya elemen yang paling esensial tuh sebenarnya waktu nonton web seriesnya ada satu quotes yang bener-bener nempel banget. Ya. Coba dong, Kamu Jonathan. tahu nggak? Apa bang? Ih gue malu. Kamu tahu nggak apa bang? Malas gue. Salting lah. Ya, Sila cocok banget ya kalau misalnya kayak konten-konten begini ya, Pak. Iya. Wah, gila. Coba Keren loh. Kak Sheila mungkin harus in karakter juga kali ya. Iya. Sorry. And action. Aduh. Apa? Tahu nggak? Quotes dong. Quotes. Oh, tahu nggak kenapa senja itu menyenangkan? Kenapa, Bang? Kagak yang jawab gua aja. Kadang ia merah merekah. Kadang ia Salah. salah apa? Apa coba lanjutin? Pokoknya ada gelap-gelapnya deh. Kadang ia Tahu nggak kenapa senja itu menyenangkan? Kadang ia merah berkah bahagia. oh bahagia. Kadang ia hitam gelap berduka. Betul. Tapi langit selalu menerima senja apa adanya. Iya. Oke banget. Itu yang gua salutin sama Sheila Dara tuh memang penghafalan dan juga artikulasi tuh wah Iya, top iya, banget. top ya. Banget ya. Dia bahasa Kroasinya. Thank you. Doboye. Sorry itu bahasa Kroasia kok jadi aksen Betawi. Boleh enggak? Tapi lokasinya juga di Itali. Nah, yang ini enggak ya? Enggak, kita pindah ke Kroasia. Pindah ke Kroasia. Ada Finlandnya juga. Kroasia. Ciledug kan juga kadang senja Ciledug. Iya. Benar. BKT juga. Iya. Berisik aja. Senja kan belum senja. Oh, berisiknya di luar negeri. Nah, perizinannya gimana nih, Kak?
Kok perizin? Harus tahu. Lah. Kita tuh karena ada kerjasamanya juga sama si Jay orang Korea yang udah pernah kerjasama sama Yandi itu di web series Janji. Oke, Nah, oke. si Jay ini orang Korea ini kenal baik sama produser orang Kroasia gitu. Nah, akhirnya dia merekomendasikan gimana kalau kita syutingnya di Kroasia aja. Gue udah kenalan nih, perizinan mah aman gitu. Gitu. Berarti ke Asia berapa lama? 1,5 bulan ya. Tapi syutingnya nggak 1,5 bulan, 2 minggu ya. Ah, enggak lah, masa 2 minggu? Jangan Syutingnya. bertengkar. Di Kroasianya. Sisanya jalan-jalan. Masa? Iya. Oh, rasanya lama banget ya? Iya, kita 1,5 bulan emang. iya benar. Kita ikutan Satu- reki, iya. soalnya kita ada dilibatkan 3 untuk- minggu deh. Ya itu pilih aja mau yang mana. Sebulan jadi. Sebulan ya, sebulan aja ya. Kami waktu itu Yaudah, kesana bareng-bareng gini, sebulan. biar aman 2 minggu setengah ya. Ya tengah-tengah tuh. Jadi ini- Sorry, kok lu 15 nego? Kok lu hari. nego sih? Ini kan memori. Iya kan? Kok dinego? Oke, berarti abis itu pindah ke Finland. Enggak, awalnya Finland dulu malah gua. Jadi Oke. kita syutingnya tuh berbeda. Jadi harusnya tuh di Finland tuh kita ngambil Arktiknya tuh gua duluan gitu. Terus habis itu setelah sekian bulan nah barulah syuting Kroasia, balik syuting Jakarta. Tahun depannya dia balik ke Finland untuk syuting sendiri. Ya? Biasa Nah, kita bingung kan? buang-buang duit aja. Iya, Keren siap lah. banget. Lifestyle, iya. Oke. Jadi sebenarnya durasi film syuting film itu hampir makan Setahun. waktu 1 tahun emang. Oh, lama banget. Nanti baru dijahit loh. Persis tahun sih, karena kamu Iya. Finland pertama tuh Februari kan? Maret. Oh, Maret ya? Maret. Dia Februari. Sama lu. Iya, kenapa sih nggak mau kalah banget orangnya? Iya. Iyain aja. Gue syuting gak sih? Iya, gimana sih? Kalau di series itu katanya di Italia gitu dah. Udah, jangan dibaca lagi. Makanya dengerin. Gimana Iya, pengalaman kerjasama dengan aktor-aktor Kroasia? Wah, Ada yang namanya siapa itu waktu itu ya? Carlo. 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 Mirip banget sama dia ya? Bahasa Kroasia tadi lu nggak ngerti. dah. Iya. Takut. Tapi emang keren banget sih aktor-aktor Kroasia ini memang karena established aktor yang memang udah setiap harinya tuh memang mereka tuh bekerja di teater-teater di sana gitu. Oh, oke. Jadi memang di Kroasia ini sangat hidup sekali teaternya dibandingkan syuting filmnya gitu. Oh, oke. Nah, jadi makanya mereka sendiri juga pengalamannya, terus juga teknik-tekniknya, metodenya itu wah asik banget sih. Terus juga waktu kita reading bareng sama mereka pun juga ternyata reading prosesnya tuh kurang lebih mirip lah sama kita juga gitu untuk reading, terus juga pendalaman karakter dan lain-lain. Terus kayak nggak ada kayak, wih gue orang Eropa, lu orang Asia, nggak ada kayak gitu. Nggak ada kastanya. Ya kan karena emang masih Kroasia. Bener. Iya. Oh iya. Jadi nggak beda. Bukan ke Eropa ya. Iya. aman filosof. aja. Mending diem. Sorry. Iya. Tapi kan di filmnya Kak Sheila ada ngomong bahasa Kroasia. Benar. Coba dong Kak. Nice. Wih, Nyapa jadi tantang. penonton, Dia bisa penonton. satu scene bisa habis. Sumpah. Iya, Oh, coba. prosti. Alion mora pristini dari Solo Zarne. Nice. Dia ngomong asal juga kita iya. Iya. Ya sam sorry. Ya, San sore. Terus? San Siro. Apalagi? Ya kan sore. Iya. Koliko Kosti. Hmm. Berapa bang harganya? Oh. Lagi mau beli Lagi dia. mau belanja. Bahasa Kroasianya beli apa? Beli. Itu di warung. Itu kalau di warung. Iya. Tapi apakah ada language barrier di awal-awal? Ketika kalian ke sana? Nah, yang menarik tuh emang mungkin kalau sama aktor yang lebih muda itu language barrier-nya sih nggak terlalu terasa ya, karena mereka bahasa Inggrisnya juga cukup fluent gitu. Paling yang slightly Susah. lebih lansia, terus yang slightly lebih tua, dia tuh kita kan nggak bisa bahasa Kroasia, jadi kita ngomongnya cuma bisa pakai bahasa Inggris. Nah, mereka juga bahasa Inggrisnya agak Minim. Blow on. hey, Susah. nggak sesuai aktor mudanya gitu. Oke. Jadi waktu reading tuh paling ada lah kayak pas kita lagi diskusi kayak apa ya gimana ya cara nyampeinnya ya, kayaknya ini deh, tapi kayaknya gitu, ada kayak gitu-gitunya. Cuman karena merekanya juga bener-bener pengen berkontribusi sama film ini dan bener-bener pengen kerja bareng, bikin bareng filmnya dari awal. Jadi mereka tuh juga bener-bener ngasih yang terbaik, muter otak. Jadi walaupun
terbatas sama bahasa, kan ada bahasa tubuh. Kita bisa kayak iya. gitu. Oh iya. Gitu. Terus yang naon anjing. Siapa tahu orang Sunda dong. Kok jadi Sunda? Iya, gitu. Tapi nih ada pertanyaan bagus banget. Knowing it's Yandi, buset kayak kenal banget gue sama Yandi jujur. Iya. Tapi kan seperti kita tahu Tapi yang film-filmnya. Ikir parah. Satu SD. Yandi itu semua filmnya sangat detail. Seperti kita tahu ya. Contohnya di film apa Kak yang kemarin? Bangkota. Berarti Yandi ya? Bukan ya? Bukan dong, itu Molly. Oh, Molly. Yang satu temenan lagi, juga, yang temenan satu juga. lagi itu loh. Lu tahu lah. Lu aja nggak? Lu aja nggak apa-apa. Gua kasih waktu buat lu. Buat lu bersinar. Itu masih rahasia filmnya. Tapi Yandi itu cukup detail. Di series kita bisa percaya bahwa emang oh ini benar dari masa depan nih. Secara konsep dan segala macam. Tapi kalau difilmin lebih panjang kan. Secara konsep gimana cara sore ini bisa jadi time traveling dan dipercaya oleh yang nonton nanti di bioskop? Halo, Mas Yandi. Nah, kita udah kedatangan Yandi Lawrence ya di studio. Yandi Lawrence! Thank you. Nggak ada lagi, tolong. Nggak ada orangnya, nggak ada orangnya. Ya udah, aku kasih kesempatan kamu buat jawab. Enggak, kan tadi aku udah jawab mulu. Lempar-lempar Lah, mulu aku juga nih. dari tadi jawab. Jadi kalau konsep time traveling itu Bukan ya. lu. Nih. Gue baca ini. Konsep time traveling itu dilakukan untuk menggambarkan bahwa cinta itu tidak lekang oleh waktu. Dia bisa menembus batas waktu. Bagus banget. Iya, coba dengan itu kamu jelaskan Konklusinya. Konklusinya. Kayak gimana? Konklusinya tuh, aduh. Tapi kalau Dion jawab udah bagus gitu tuh rasanya sayang gitu kalau ditutup dengan ngeles biasa-biasa ya. gitu sayang. Emang otaknya cuma ada monyet megang simbal, tang. Iya, emang makanya jawabnya gitu doang. Gue tuh emang biasanya kalau interview gini gue bagian sound effect kayak Iya. Oh iya, oke. Ikut nimbrung gitu ya. Iya. Thank you kontribusinya. Lebih banyak orang Kroasia nih kontribusi gue lihat ya. Nah, ini untuk Sheila lagi. Nah, harus dijawab. Harus dijawab. Kalau soal ini kan time traveler dengan segala misteri di baliknya. Oh, di baliknya ada ya. Iya. Gimana cara kamu menghidupkan karakter ini dibandingkan versi seriesnya? Kalau aku sih sebenarnya benar-benar diskusi aja sih sama Yandi dan Dion karena secara skrip tuh sebenarnya emang cukup berbeda film dan seriesnya. Jadi nggak bisa juga menjadikan versi series tuh benar-benar jadi pegangan gitu. Jadi akhirnya lebih banyak bedah skripnya, terus bahas karakternya. Kenapa ya dia ngambil pilihan-pilihan kayak gini? Soalnya kalau gue sih nggak bakal ya ngambil pilihan itu kayak bodoh. Gimana? Judgmental banget nih orangnya. Oke. Gitu cuman tapi kayak setelah diskusi jadi ngerti point of view-nya Sore dan ternyata memang ada bentuk cinta yang kayak gitu. Dan akhirnya jadi bisa kan kalau misalnya manusia tuh kayak banyak puzzle-nya gitu dari ngobrol-ngobrol sama Dion dan Yandi akhirnya bisa ketemulah si kepingan-kepingan puzzle ini jadi beneran Gambaran persegi. utuh. Iya, gambar utuh. Keren banget. Keren banget. Yang ngomong gambar utuh gue tadi. Oh iya. Dia cuma gini-gini doang tadi. Iya. Lu keren banget maksudnya. Thank you, bos. Iya. Tapi tadi Kak Sheila bilang ini emang filmnya berbeda dari seriesnya. Ada nggak hal-hal baru yang mungkin ada di filmnya tapi nggak di seriesnya? Banyak. Kadion bisa terbang gitu. Traveling itu terbang. menghayal sih. Menghayal ya. Ya maksudnya elemen baru. Oh iya. Kalau sebenarnya kalau dari mengutip jawabannya Yandi, jadi si film ini itu yang bagian web series itu mungkin 40% ya. Jadi film ini lebih lengkap lagi, lebih ngebahas background story-nya Jonathan Sore gitu. Bagaimana ceritanya, kenapa Sore ini ingin mengubah hidupnya Jonathan gitu. Jadi lebih lengkap lagi gitu dan banyak banget yang nggak bisa didapetin dari web seriesnya gitu. Jadi ya lebih lengkap lagi aja gitu. Terus apa lagi ya? Lempar lagi. Enak ya? Iya. Terus Lanjutin. Kayak negara titiknya kayak
Apa Gak bisa nungguin. Dia lagi bengong-bengong, kok gue? Iya. Dia lagi kayak makan apa abis ini ya? Abis ini makan. Oke. Kalau dari Kak Sheila ada nggak hal yang baru yang Kak Sheila mungkin ngerasa beda dari seriesnya? Kalau gue sih sebenarnya bener kata dia. Ah iya. Emang kompak kalian ya. Iya emang cocok, pantas sama pasangan. Pantas, iya. Kita udah ngerti sekarang. Soalnya kalau ditanya apa yang baru, sebenarnya emang banyak banget karena ini benar-benar pengembangan dari web series sih gitu. Iya. Jadi mungkin kalau misalnya kalian nonton web seriesnya terus mungkin ada beberapa pertanyaan bisa jadi ada yang terjawab di filmnya. Oh, aku dia. Nah itu mungkin terjawab tuh Iya. nanti. Tapi kita ngayal dulu ya. Ngayal. Kalau kita semua di sini nih, di kehidupan asli, kita jadi sore. Gimana cara meyakinkan pasangan kita ego dari luar negeri? Hah? Salah. Ego dari masa Kasih depan. paspor aja. Iya bener. Dari masa depan loh. Meyakinkannya gimana? Satu-satu jawab. Kak Dion gimana? Iya itu, ngeyakinin dengan fakta-fakta yang udah terjadi di masa depan. Gitu. Misalnya, gue tahu lo pernah Gue tahu saham ini ntar bakal naik. Itu percaya gue langsung. Iya. Bitcoin gitu. Langsung tuh full ya. Cara simpelnya menurut gue judi bola sih. Malam ini Chelsea akan menang 2-1 gitu. 2-1 kita kasih tahu golnya kapan gitu. Percaya Benar, dia. menit keberapa. Menit keberapa udah pasti percaya. Itu jawaban gue ya. banget. Hah? Itu jawaban gue. Yaudah, ambil. Kalau gue sih ya. Lu gimana? Yakinin? Sama. Nggak boleh sama. Lu tuh bukan Sheila Dara sama Dion Wiyoko. Iya. Ayo. Tapi seperti di film web seriesnya, si Sole itu menceritakan tentang fakta-fakta si John. John. Iya kan? John Pantau. Jonathan. Dipanggilkan John. Namanya Jojo. Iya. Sama kasih tahu fakta tentang Carlo kan. Carlo itu, Dia akan jadi sculpture hebat. dia jadi sculpture-nya. Bukan dianya. Bukan dianya ya. Iya. Tapi kan nggak yakin juga pasangan lu ini di era sekarang nih. Iya. Dengan penuh kebohongan di sebuah hubungan. Iya. Gimana cara yakininnya? Ayo Kak Sheila juga mikir Nanti ya, kita cara ulik clear. ya. Loh, tadi gue udah jawab saham. Apa gue Oh, iya perlu benar. kayak pemilihan presiden tahun 2022? Buset. Kita Itu gue nggak- percaya sih. Itu gue percaya sih kalau lu bilang gitu. Iya. Tapi mantannya John siapa? Kalian? Yang Elsa. bule yang bule. Elsa. Si Elsa juga nggak percaya loh. Ada Elsa lagi nggak nanti? Let Di it film? go. Ada. Let it go. Ada. Iya, si Elsa tuh bukan Let It Go. Itu Frozen. Ya maaf. Frozen food. Maaf. Nugget ya. Soalnya kan si Elsa bilang, gimana bisa orang time traveler tapi minta-minta duit? Kan nipu jatuhnya. Nah, iyalah. Iya ya. Gimana tuh? Iya, yakininnya gimana ya? Kenapa lu minta duit sih? Bukan sih. Bilang dulu ke teman-teman. Iya, kalau butuh mah. Lu mah. Jangan bikin dinner. Gong show. Wow. Yuk balik lagi. Nah, cerita soal ini menarik ya. Iya. Karena Masa sih? Iya. Iya, soalnya gue nonton seriesnya. Iya. Seru banget. Tadi waktu lagi boker ya. Iya, nggak usah sebut-sebut Ya itu. lu cerita gue gitu tadi lo gue boker kan. Ya udah 2 kali Oh, nih. iya, sorry. Cerita soal ini menarik. Ketika lo sayang sama seseorang, bahkan willing untuk ubah kebiasaannya supaya bisa hidup lebih lama bareng pasangan. Dari kita sendiri secara personal masing-masing ya. Apa kebiasaan yang kalian ubah karena sayang sama seseorang? Nggak ada yang mau jawab. Oke, nggak ada yang mau jawab ya. Oke. Kasih kesempatan untuk mikir lah. Ngomong sengaja tunggu. Coba kalau next slide-nya apa sih? Jangan. Ini dulu. Soalnya kalau ini gue kasih contoh, kalau si Sole itu ngubah si John, nggak usah alkohol lah. Lu boleh stop ngomong John nggak? Ya kan, Panggilan sayangnya Nathan. Jonathan, Nathan ya, Nat gitu. Jonah. Yaudah bebas. Itu kan nggak boleh ngerokok, harus makan salad, olahraga. Iya. Nah, kalau kalian sendiri untuk ngubah ke pasangan kalian apa? Nggak ada mau jawab lagi? Ini berarti kita yang ngubah diri kita sendiri kan? Iya. Untuk pasangan. Kalau gue sih kayaknya gue tuh sangat tidak suka olahraga kan sebenarnya. Oke. Dan dulu tuh gue biasanya olahraga bener-bener cuman di hari ulang tahun pasangan gue. Hah?
Kenapa gitu? Sebagai kado kayak be grateful. Oh, iya. Gue olahraga Iya, nih iya, di iya, hari iya. ulang tahun lo. Demi lu nih gitu ya, demi lu. Aku pilates demi kamu. Iya. Oke. Tapi kayak kayaknya seiring berjalannya waktu ternyata momen-momen olahraga itu bisa jadi kayak momen quality time juga, perjalanan ke tempat olahraganya, terus kayak olahraga barengnya, setelah itu kita kayak makan apa Matcha segala latte macam. setelahnya. Oke, Gitu. olahraga. Jadi itu salah satu kebiasaan yang akhirnya gue ubah. Kalau Kak Dion, Kalau gue tuh dari dulu tuh udah dipaksa banget sama pasangan gue untuk menjaga kulit muka gitu. Karena gue tuh skincare ataupun ke klinik treatment dan lain-lain. Karena gue lumayan sering banget aktivitas di outdoor, terus juga mungkin misalnya olahraga di outdoor gitu. Jadi terus juga kerjaan gue tuh berhubungan dengan muka banget. Akhirnya kayak ayolah. Dan akhirnya gue mau merubah itu untuk lebih merawat kulit muka gue. keren. Kalau Marlo? Ini gue udah kebiasaan yang kalian ubah karena sayang ya. Gue berhenti selingkuh waktu itu. Kamu jangan sering-sering mas selingkuh. Ya udah. Jadi dari 6 kali, gue jadi cuma 2 kali. Mohon maaf. Kak, jadi tuh pengorbanan banget sih. Demi cinta bos. Kok semua pada setuju sih? Kan selingkuh nggak boleh tetap. Masa sih? Orang tuh berubah pelan-pelan bos. Lu gak bisa langsung ngubah dar gitu. Instan ya? Iya. Lain kayak Iya ini dialognya bener-bener Jonathan dialognya nih. Jonathan. Oh ya emang gue sebenarnya dari masa lalu. Dari masa depan. Lu Jonathan asli lo. Halo. Sebenarnya gue bukan Marlo, gue persis banget Marjo. lagi dialognya kayak gitu. Apa orang tuh pelan-pelan kalau Nggak bisa, kalau mau berubah tuh nggak bisa tuh gimana? Instan. Nggak bisa Nggak bisa instan, instan. harus pelan-pelan gitu-gitu. Damn. Apa aku Jonathan? Mas Yandi lu salah nge-cast orang. Iya. Kalau gue yang di-cast nggak usah pakai skrip gue. Oh udah langsung Udah tahu gue ya. isinya apa. Karena jiwa lu tuh Jonathan banget. Parah. Parah ya. Nama Jonathan muka begini ya kan. Enggak sih. Next aja. Dari semua hal yang bisa dilakukan demi pasangan, ya kan? Mengubah diri atau kebiasaan itu masuk level bucin segimana menurut kalian? Apakah itu sebuah level yang udah paling hatam merubah diri hanya untukmu? Bucin tingkat kalian tuh seperti apa? Nggak ada yang mau jawab. Tunggu dulu. Saya pertanyaannya susah nih. Oke, kita kasih Gimana sih? contoh. Film ini, kalau nggak salah dengar ya, Mas Yandi itu mengimplementasikan dari kehidupan aslinya. Dia tuh sangat sayang benar. sama Istrinya. istrinya. Betul. Pengen hidup lebih lama, Iya. makanya level bucin dia bikin film. Untuk mengingatkan ke istrinya kayak, gue pengen lebih lama sama lu. Nah, kalau kalian sendiri, tingkat bucin kalian segimana? Tunggu dulu, tapi kan kebucinan tuh harusnya dua belah pihak yang merasakan kan. Lu bisa diem dulu gak? Maaf. Kalau istrinya bilang Bentar, ini tuh- nyindir. Ini tuh yang ditanyain kayak mengubah diri tuh menurut lo bucinnya tuh udah selevel apa atau hal paling bucin yang lo lakuin? Hal buat paling pasangan? bucin. Enggak, dua-duanya tadi itu namanya pertanyaan dan pertanyaan follow up question sebenarnya. Iya, betul. Ah, Contoh jawabnya gini. mendingan Viniar hostnya gue aja deh. Iya benar. Kita minta Thank you maaf semua deh. udah nonton, Iya. jangan lupa nonton sore ya. Iya kayak misalnya jawabannya enggak lah, itu nggak paling bucin. Gue sih pernah lebih bucin waktu bla bla bla. Nah, itu berarti kan ada levelnya. Iya. Gitu teman-teman ya. Tapi menurut gue tuh bucin banget sih. Bucin banget ya. Karena apalagi misalnya habit yang lo udah punya selama ya misalnya kalau aku sudah 30-an gitu ya. Berarti kan habit ini udah aku punyai sejak 30 tahunan yang lalu gitu. Terus yang ubah sesuatu yang ada yang udah jadi kebiasaan lo selama 30-an tahun kan pasti nggak gampang gitu. Betul. Jadi, mengubah itu demi pasangan sih menurut gue udah Bucin bucinnya ya. mentok tok banget sih. Damn. Kalau Kak Dion? Ya itu, menyambung. Itu ya, Iya, itu ya. sama ya. Iya. Sama ya. Iya. Pernah nggak kayak misalnya beli mobil atau gue bayar lu kayak apa deh? Enggak Kita sih ya. bucin. Itu matre. Bucin sama matre beda mas. Kosong. Ya itu. Gue setuju banget sih sama. Ngikut ya. Kasih makan apa gimana? Kasih makan. Makan siang ya emang udah jamnya. Sebucin apa? Minum dulu. Udah. Iya.
Ya itu sama, bener soalnya sama. Jadi kayak aduh. Itu bucin lah ya ini ya. Udah keambil Tapi oke lagi. nih, kalau di kalian in real life pernah ngapain yang kalian ngerasa gila gue bucin banget? Gue nikahin sih. Lu nikahin ya? Oh, oke. Loh, Boleh nggak yang kayak masih di level yang kayak kita relate gitu? tapi kan kalau nikah kan lo udah janji kayak seumur hidup lo akan menemani Bucin sih emang. sampai Mau death dua memisahkan. part. Ya dong. Betul. Iya nggak lo? Oh gitu ya konsep nikah tuh ya? Emang nikah gitu ya? Iya baru tahu. Biasanya sih kalau textbooknya gitu. Textbook. Kalau pada praktiknya kan ya kita nggak pernah Nggak tahu, pernah tahu, gitu kan. Tapi iya. textbook gitu. Boleh nggak? Jawabannya nggak sama. Iya. Boleh nggak? Mungkin yang gue lakukan adalah tidak ada penolakan. Jadi misalnya apa yang disuruh sama istri gue, ya gue iyain aja gitu. Jadi Padahal daripada- nggak mau. Mungkin ada ya misalnya kayak ada paksaan kayak, aduh sebenarnya gue nggak mau tapi Ya ya udah udah deh. gue bucin deh, udah ya gue iyain deh. Buang sampah sekarang. Demi dia happy. Iya gitu. Lagi tengah main game gitu kan. Ah, iya. Bisa kan? Bisa. Bisa. Kreatif ya, kreatif ya. Kreatif. Jadi berarti banyak hal yang kamu pendam. Iya. Ya kan makanya tadi yang gue bilang, yang masalah yang kayak treatment wajah gitu kan awal-awal kayak, Nggak mau. aduh enggak malasan tapi akhirnya kayak, ya udahlah iya deh. Jadi kayak gue pasrah dengan udah appointment bookingan untuk treatment wajah Ya gitu itu tuh kayak. demi kebaikan kamu ya. Iya. Nah kan, iya makanya sama emang tujuannya itu adalah untuk kebaikan pasangan kita juga sebenarnya kayak gitu. Super sekali. Wow, Mario Teguh. Tapi Mas Yandi dikenal dengan sentuhan cerita personal di setiap film yang dibuat. Sebagai pemain filmnya, gue yakin kalian banyak diskusi dan ngobrol sama beliau. Di film soal ini cerita personal apa yang Mas Yandi buat untuk film ini? Nah, di sini kita juga udah terhubung ya. Halo. Oh iya, Tadi ada orangnya, sekarang nelpon bentar lagi as the audience. Iya. Hal Yang personal. yang personal. Dari Mas Yandi ya. Ya ini sih sebenarnya memang cerita Tentang sama istrinya tuh jadi memang dulu bikin sore ini kan awalnya itu kan belum nikah nih gitu. Terus istrinya waktu itu si Joan ini. Makanya nah namanya Joan istrinya. Oke. Tapi di karakter sore ini nama pasangannya kan Jonathan. Jadi mirip-mirip ya Jo. Terus bapaknya dipanggil Jo. Ingin mengubah si Joan ini yang dulunya itu fashion designer, terus kebiasaan itu adalah begadang dan lain-lain, terus akhirnya ingin mengubah hidupnya lebih baik lagi, lebih sehat lagi gitu. Nah itu yang cerita personalnya yang dimasukkan ke dalam film ini gitu. Damn. Bagus. Banyak banget. Nggak lu tuh nyuruh gue bacakan, jadi lu ngomong bagus doang kan. Menarik. Iya, oke. Kalau kita pikir-pikir lagi nih, kan ini apa ya? Sore itu motivasinya untuk datang dari masa depan untuk memperbaiki sebuah habit yang buruk dari pasangan kita, Betul. ya kan? Tapi kan kita pikir-pikir lagi, kematian kan emang bagian yang tidak terpisahkan di kehidupan. Ya. Damn. Mau sehebat apapun kita mencegah, pasti ujung-ujungnya akan kembali ke sang pembuat. Ya, sang pencipta. Ya, suka-suka gua. Iya. Kalian berdua ngeliat ide tentang itu, siapa yang bakal pergi lebih dulu nih di sebuah hubungan kayak gimana sih? Mendingan kalian milih gua mendingan ditinggal apa gue yang ninggalin duluan? Berat ya. Iya. Gua mendingan ditinggal duluan apa gue yang ninggalin duluan? Gua Iya. tuh kalau nggak ada yang Iya, berat ya. berat. Gue kayak mendingan ninggalin sih. Mendingan ninggalin. Gila. Lu mah enak. Jangan ditinggalin sedih boy. Tanya dulu kenapa. Oh iya, kenapa dulu? Iya itu. Karena kalau Karena kalau ditinggalin sedih boy. ditinggalin lebih sedih. Iya Boy. sih ya. Dan Iya kayak pasti untuk bertahan hidupnya juga lebih sulit, lebih banyak yang harus yang kita harus deal with gitu. Jadi sebenarnya emang paling enak tuh ninggalin sih. Paling enak sih. Paling Buat enak, kitanya paling sih. enak. Buat bener kitanya. sih. Mungkin ada kata yang lebih baik, lebih enak. Maaf gitu aku ya. egois. Iya. Iya. Apa deh? Tapi karena emang kalau ditinggalin pasti rasanya kan Hampa.
Benar, sedih dan harus nyari cara baru. Gimana cara kita bisa survive sendirian kali ini? Karena kan biasanya pasti istilahnya ada anchor-nya gitu kan. Terus tiba-tiba gone, kita harus cari purpose baru nih, apa Betul. yang bikin gue bisa bertahan hidup lagi ya gitu. Jadi Kayak kalau lebih dari sulit. Kak Sheila ninggalin ya. Kalau gue ditinggal kali ya. Ditinggalin. Oke, kenapa nih Kak Dion? Kalau ditinggalin mungkin ya ya mungkin tadi yang kayak si Sila juga cerita bahwa memang kalau misalnya gua yang ninggalin, gua ngerasa kayak bebannya berat banget gitu untuk istri gua, nggak ada gua untuk menghidupi keluarga dan lain-lain yang memang istilahnya tuh gua adalah yang mencari nafkah dan lain-lain. Jadi lebih baik gue yang ditinggal gitu. Dua jawaban yang berbeda ya lo ya. Iya, tapi memang sangat-sangat ya. Kalau gue sih Nggak ada yang nanya lu? Nggak ada ya. Nggak ada yang nanya lu? Sorry. Mas Yandi Lawrence kan dikenal dengan gaya penyutradaraan yang khas banget ya. Emang khasnya kayak apa sih? kalau Ini boleh tahu? ada sentuhan-sentuhan Estetik. personal, detail, Estetik. ya kan, angle-nya. Angle-nya, iya. Kayak gimana tuh angle-nya tuh kalau yang Lu mah gak akan ngerti gue ngomongin teknis bro. Dari tone warnanya ya lo ya. Tone warna, color gradingnya. Gradation-nya, iya. Udah lah, ini Cut-to-cut-nya. Iya, ini technical semua. Iya. Nah, apa momen yang paling berkesan atau paling menantang selama proses syuting bersama Mas Yandi yang bisa kalian ceritain? Apa momen? Kau tadi bilang. Nggak usah diulang. Ya, dia- sebenarnya ini gue mungkin bisa cerita nih. Jadi momen paling berkesan mungkin buat Sheila syuting bareng Yandi dan gue. Karena gue sama Yandi tuh suka banget timpa-timpaan jokes bapak-bapak. Oh, Dan itu rasanya kayak puyeng ya? wah, buat dia tuh kayak ingin banget ikutan di komunitas itu. Apa yang pengen banget, kirain jijik banget tapi pengen Iya. banget. Dia malah dia? tuh pengen, aduh, tolong dong bantu gua dong, gimana caranya Ikut. bisa gua timpa-timpaan juga jokes-jokes itu. Oh, jadi gitu. kalau dia bercanda dia suka nguping. Ikut dong. Iya, iya. Oh, gitu. Dia demen banget. Makanya dia tuh, aduh, pengen banget syuting terus sama gua sama Yandi tuh, aduh. Karena jokes itu ya. Jokesnya. Iya, yang iya, akan iya. dibawa ke teman-temannya. Oke, jadi Bukan karena filmnya. karena mainnya seru. Iya, nongsnya seru. Jadi nyambung banget dong Kak Sheila ya. Iya, Ya ampun. Kalau aku boleh kasih tahu ya, painful. Oh, painful. Painful. Iya. Nggak, tapi benar, bagian-bagian mereka bercanda-bercanda itu emang bagian paling menantang selama proses film, karena kayak aku pengen Tampol-tampolin ya. tampol-tampolin, aku pengen sudahi ini semua tapi syutingnya belum selesai. Gimana nih caranya aku survive gimana gitu. Emang Mas Dion bercandanya kayak gimana? Bercanda bapak-bapak itu kayak apa? Ya, berbalas pantun. Gitu. Oh, berbalas pantun. Bisa juga. Betawi banget. Terlalu Betawi, Mas. Iya. Betawi banget. Atau misalnya Jokes-jokes nih, receh. si Sila nih punya sobat nih suka bikin dangdut-dangdutan tuh nggak? Apa? Morgan Tunggal. Iya. Lah tapi kan dia udah pulang. Soalnya Morgan tinggal. Lu cocok. Cocok ya. Kayaknya gua invite ke grup gua. Boleh. Suka gua. Jujur mainan gue juga begitu soalnya. Kayak lucu banget nih. Sakit. Iya. Ngerti sih kenapa puyeng. Iya. Kak Sheila sakit. Ya iyalah, Sheila darah. Iya. Bentar gue ditarik lagi. Cari lagi, ayo cari. Ayo dong Kak Sheila, katanya gue ikutan. Semuanya Bisa, mikir. bisa. Iya. Setelah bisa Jangan dibaca. Iya. Setelah bisa ngobrol nih dalam hati masing-masing ya. Terus bisa datang dari masa depan misalnya. Kalau nanti kalian jadi pasangan lagi, super powernya apa? Kan kalau si Soleh itu time traveler. Kalau kalian super powernya apa pengennya? Bentar, kita pengen punya superpower apa, atau nanti kalau pas lagi kita main film
bareng lagi mau punya superpower. Lu mau bikin ini ribet pertanyaannya. Iya. Kan gue make sure, gue anaknya suka make sure. Make sure ya. Make sure ya. Ini Kak, ini kalau kita bisa ngayal lagi. Iya, ngayal. Di hidup ini kamu pengen jadi superpower apa? Superhero apa? Iya. Malah bisa ngilang katanya. Tahu kan? Lu sih serem. Ini ketawa. Iya. Lu juga serem sih. Iya. Iya. Untung dia lagi bangun sekarang. Kalau lagi tidur namanya nggak gini. Malam. Di off. Oh iya yo. On off. Iya yo. Iya. Ayo main itu aja yuk. Gue bisa nanya. Jangan usah. Ini dulu. Oh iya, maaf. Superpower apa? Gue kayak pengen punya pintu kemana saja. Dorayaki. Doraemon. Bener. Jadi aku kalau keluar negeri aku nggak usah apply visa lagi. Oh tinggal buka pintu aja ya. Katanya imigran. Iya Kak, itu imigran namanya. Iya. Imigran gelap. Iya. That's me. Kok bangga sih ya? That's me. Kalau Karion. Kantong ajaib kayaknya. Ah Doraemon. Gue baling-baling bambu. Gue baling-baling bambu. Gue pengen punya Nobita. Ya, gimana? Enggak. Kayaknya nyusahin ya. Iya nyusahin. Ah gitu ya. Yang ini yang masuk akal. Yang nggak masuk akal dong. Maksudnya karena namanya superhero boleh ngayal. Tapi itu terlalu Dua deh, Doraemon, dua. terlalu kartun. Gue pengen bisa terbang. Oke. Oh, gue Kenapa? pengen punya, gue pengen teleport Kenapa? kalau gitu. Teleport juga. Kan mirip-mirip kan. Ya selain teleport. Kan udah pintu ajaib. Iya. Kan superpower apa? Selain teleportasi. Iya. Tadi nggak ada tuh kalimat. Kan selain soalnya. Kan kalau sore time traveling, gue teleport. Oh, jadi dia cuma gini, deng, kemana? Tapi kan ada punya pintu kemana aja. Iya, Tadi kan jadinya. nggak boleh pintu kemana saja terlalu kartun. Jadi Terlalu gue kartun. ubah kayak lebih western. Oh iya. Iya, lebih western. Intinya sama sih ya. Intinya imigran gelap lah tetap lah ya. Iya. Lo kalau pengen terbang? Gampang kemana-mana, macet rakyat gitu. Oh iya. Kalau teleport lo nggak usah terbang. Lo udah langsung kayak, Gue tuh pengen masih ada effortnya kayak itu gue yang lakuin. Pengen Gitu. menikmati juga Iya, kayak perjalanan. sududududu, gitu. Nah kalau teleport buru-buru banget mau kemana gitu kan. Iya. Der meeting, der tidur gitu kan. Gue kayak pulang dulu gitu. Iya. narik. Kamu apa? Gue kayaknya kayak bisa bertahan di usia yang gue mau. Kayak misalnya gue mau di 25 terus. Itu filmnya Zac Efron, Mas. Iya kan Zac Efron. superpower. Iya, Ya, boleh. kayak gitulah. Umur 23 terus Ya. gitu. Iya. Lebih kayak Edward Cullen tapi Iya, aman. Iya, itu cool. Vampir ya. Kenapa kamu nggak suka sama umur kamu yang sekarang? Enggak. Loh, kok dia hostnya pas banget ya. Iya. Ngulik-ngulik kayak gitu ya gimana? Jujur itu gara-gara teman doang sih jadi bisa panas-panasin gitu. Kalau gue dipukul sama lu nanti ngomong gitu. Tadi gue mau bilang kamu lagi prime-prime-nya loh, Mas. Iya. Betul. Emang kalau mau balik ke umur berapa emang Mas yang menurut lo tuh gue tuh parah sih situ. Ya di umur ini. Iya, Gua akan ini. gua lock gitu. Oh, nah, udah kelar gitu. Terus di sini terus Kan nih. prime-prime-nya kan. Lagi prime-prime-nya ini. Iya. Iya. Gue pengen jago bultang. Itu bukan apa ya? Iya, itu basket. Iya. Oh, itu kayak gitu. Iya. Emang bukan skill ya superpower? Bukan, itu bisa di-achieve Itu beneran bisa loh. dicicil. boleh tahu. Namanya ini kerja keras. itu mungkin ya. Iya. Kalau super powernya mau apa? Jago main bulu tangkis gitu. Soalnya deh. Oke. Terakhir deh nih untuk pertanyaan dari kami ya. Habis ini soalnya ada pertanyaan dari netizen. Tapi ini terakhir dari kami tanpa spoiler terlalu banyak. Ya. Apa yang Yang TikTok. tanpa spoiler terlalu banyak ya. Apa yang membuat film Sore berbeda dari web seriesnya dan kenapa harus ditonton? Apa pesan atau feel yang ingin kalian sampaikan kepada penonton setelah mereka menyaksikan film ini tanpa spoiler banyak? Ini jatuhnya ngelanjutin seriesnya aja. Gak usah ikut campur. Heeh. Udah boleh yang jauh gue yang jauh. Boleh sabar nggak? Iya, maaf ya. Asobirun. Maaf. Ini tiba-tiba pitch-nya bagus. Cheers. Seru banget nih hari ini nih kita nih. Gampang banget orang latah ya. Soalnya. Disuruh cheers angkat gelas langsung.
Ini ngelanjutin web seriesnya aja ya. Gue ludahin lu ya. Coba diem. Kayak apa yang bikin film sore ini berbeda? Ada lu kan? Yo Iya. Beneran, soalnya di website aku nggak ada. Iya. Yang bikin beda adalah ini menurut aku kalau misalnya udah pernah nonton web seriesnya kayaknya bisa ngasih rasa-rasa ada nostalgianya gitu kayak ya ampun dulu tuh aku nonton ini waktu itu aku lagi di sini loh gitu. Ada hal-hal lucunya gitu. Iya. Tapi kalau belum nonton web seriesnya pun tetap cinematic experience Iya. Cinematic experience. yang harus ditonton di bioskop. Berarti kita nggak harus nonton web seriesnya buat ngerti filmnya. Nggak. Dan malah kayaknya nggak harus gimana ya, banyak juga yang kemarin pas lagi ada ya sedikit ada gimana ya? Limited screening gitu. Nah, ya itu ini ada apa? Limited screening. Nah, Limited screening. Apaan itu tuh? maksudnya kebanyakan penonton itu nggak yang nonton web seriesnya gitu, malah tapi dengan itu pun bisa apa ya, ngerasain dari ceritanya, terus juga relate dengan karakternya, terus nggak tahu ya, kalau buat kita berdua pun juga setelah nonton ini pun bukan karena kita yang main, tapi kita pun juga setelah nonton tuh ada rasa yang bener-bener yang kayak nyampe banget ke kitanya gitu. Jadi mungkin buat penonton, asik. 10 buat Juli di penonton. bioskop. Iya. 10 Juli di Enggak, bioskop. nggak usah, emang promo aja, nggak usah kayak 10 Juli. Nonton. Ada gue. Ya udah deh, 10 Juli. Nah, ya udah dibalik, boleh. Dibalik. Menurut gue ini film secara penceritaan mature banget gitu, terus juga lengkap banget, terus juga secara produksi juga udah scale up banget gitu, yang memang ya bisa dilihat dari nanti ini berarti trailernya akan udah tayang berarti ya? Udah tayang. Udah bisa tayang. dilihat trailernya. Oh, udah tayang. Bukan, itu udah sayang. Udah, ayo. Tapi ini endingnya happy. Happy apa sad? Nah, Itu jujur nanya endingnya sih menurut gue spoiler. Gue ceritain aja endingnya. Jangan. Mendingan nonton. Itu kan bridging supaya mending nonton aja gitu. Oh. Gitu. Ulang. Ini endingnya sedih atau bahagia nih? nah. Bayangin nonton aja di Iya. bioskop 10 Juli. Serius dia aktor. Serius gak sih? Penampilan terbaiknya Dion soalnya udah di sore. Bener. Sekarang udah habis. Iya. Sekarang yang lagi kurang terbaik. Yang terbaik ada di sore ya. Di sore Nonton. ada Jangan give lupa nonton everything. film sore. Film soalnya 10 Juli. 10 Juli. 10 Juli. Di bioskop kesayangan. Tapi kita sekarang bacain pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Pertama tuh ada Tasya Sabila. Sebutin contoh keberhasilan kalian mengubah pasangan. Spill caranya tadi udah. Udah. Silakan diulang. Tutorial. Kenapa diulang? Ya biar dijawab aja. Enggak, ini kita keberhasilan mengubah pasangan. Tadi kan mereka yang ngerubah Oh iya. diri mereka sendiri. Kalian pernah ngubah pasangan nggak? Kayaknya kalau actively trying ngubah sih kayaknya nggak pernah ya. Nggak pernah. Karena gue ngerasa emang orang tuh cuman bisa berubah kalau ada kesadaran dari diri sendiri gitu. Damn. Nggak bisa berubah kamu, berubah. Itu Nggak Ultraman. bisa, kayak gitu tuh nggak bisa. Cuman Iya. kayaknya hal yang pernah gue lakukan adalah dulu kebetulan kan saya sama pasangan saya yang sekarang kan udah 2 babak nih. Oke. Babak yang pertama kan aku selalu ngikut dia ketika Kemana-mana. ada aktivitas. Iya. Ternyata buat gue itu cukup taxing gitu. Jadi ketika kita akhirnya mencoba mulai lagi, gue bilang, gue tuh ternyata level kenyamanan gue keluar tuh segini gitu. Gue nggak mungkin baterai gue tuh nggak sebanyak lo ketika lagi berinteraksi sama orang-orang gitu. Mungkin jadi nggak ngubah dia, tapi dia mencoba mengerti gue Damn. juga. Bagus. Kalian? Gila bagus banget coba. Iya bagus. Iya. Kayaknya kalau misalnya untuk mengubah, sebenarnya balik lagi ke ini juga ya. Diri kita sendiri tuh apa yang disuruh itu kita ngelakuin nggak gitu. Okay. Misalnya gue nyuruh untuk pasangan gue untuk hidup lebih sehat, untuk lebih aktif kayak gitu. Tapi kalau misalnya hidup gue nggak sehat dan olahraga ya sama aja bohong gitu. Misalnya sama aja misalnya kayak lu nyuruh
saudara lu suruh berhenti ngerokok tapi ternyata lu masih ngerokok ya. Jangan ngerokok bego. Iya. Lalu juga enggak dua, enggak ada kak orang ngerokok dua tuh ada ya. Ketahuan emang enggak ngerokok. Masa ngerokok dua? Mana gue tahu. Iya. Sampai akhirnya ada momen yang memang kayak ngerasa oh badannya memang kayak gue butuh nih emang harus lebih aktif, harus olahraga yang akhirnya kayak setelah melihat kayak guanya di umur segini yang masih aktif, wah iya sih emang harus berubah gue. Nah memang harus balik lagi ke personalnya juga gitu. Tapi dengan contoh yang memang yang nyuruh pun juga harus kayak gitu juga. Cari menjadi contoh yang baik. Gitu. Benar. Kita yang jadi contoh loh. Buset diludahin. Oke, hal yang paling disukai dan gak disukai satu sama lain selama syuting bareng. Ini. Gampang ini. Buset. Nggak disukai dulu kali ya? Buset. Udah unek-unek jatuhnya, Mbak. Iya. Apa tuh? Hal yang paling nggak disukai itu sih ya kebiasaan kamu berpantun. Oh, bapak Jokes bapak-bapak. Jokes bapak-bapak kamu tuh Morgan Tunggal. Itu lucu ah. Sorry. Nggak lucu. Tapi itu gue udah siap pakai buat ke tahun-tahun gue. Morgan Tunggal gitu. Siang-siang kita ke Volix. Cakep. Emang kita anaknya asik. Wah, itu ya. Jujur bapak-bapak parah. Asik pakai X. Asik sama pakai X, Cok. Oke. Kalau yang Kak Dion nggak sukain Gak sukain. nggak bisa nimbrung ya dianya ya. Ini ya apa motoriknya Sheila tuh, aduh. Motoriknya, aduh. Jadi ada satu momen yang memang waktu kita ada web series mengakhiri Cinta dalam 3 episode itu 2018 kalau nggak salah. Dia tuh disuruh adegan lari gitu sama Yandi gitu. Nggak usah lari. Nggak bisa. Aduh. Dia tuh udah bilang nggak lari gue jelek gitu. Yandi nggak percaya gitu. Dikasih lihat, wah memang iya sih. Udah di tag udah Emang berbagai jelek angle, ya? nggak diambil sih. Saking jeleknya. Nah akhirnya kemarin diambil ya? diambil tapi Diambil dari belakang. tapi nggak ditampilin gitu. Nah akhirnya di momen kemarin kita waktu workshop, waktu reading si sore ini, biar motoriknya lebih oke gitu, adalah gue mentorin Sheila Dara untuk berlari yang normal. Gak usah yang cakep ya, Iya. yang normal. Emang dia kalau lari kanan sama kanan tuh. Lu harus nggak sing. Iya. Istilahnya nggak sing. Sumpah, iya kayak boleh gak gerakannya tuh yang normal aja, nggak harus bagus gitu. Kaku kayak robot gitu. Robotik Jabawokis kali, Jabawokis mungkin. Ternyata gue emang talentanya di situ. Di situ. Iya. Oke, motorika Sheila Dara ya. Yang disukain dong, yang disukain. Disukain. Apa dulu? Tadi kan kamu nih. Iya. Kamu lempar ke aku karena kamu mau mikir kan, kamu nggak tahu. Iya. Pasti. Enggak lah, banyak lah yang Ya udah disukain sebut lah. kalau banyak mah. Iya, ayo kalau banyak mah. Dia itu helpful banget sebagai lawan main. Oke. Untuk misalnya reading itu apa gitu, gampang lah gitu untuk nge-build chemistry. Terus juga yang gue sukain itu adalah anaknya tuh pasrahan banget gitu. Pasrahan tuh sampai pasrahan tuh kayak kayak Ikut aja. kita bener mau makan apa ya kayak ya ikut aja lah gitu. Kayak ikut aja lah gitu. Jadi semua pertanyaan tuh nggak perlu dijawab sama Sheila karena gue tahu kayak gue harus mutusin gitu kayak. Kalau diculik gampang ya. Iya. Di sini ikut Kertarajasa, ya udahlah. Sheila, kok Sheila? Sheila on Seven. Oh iya, Sherina. Iya. Oke, kalau Kak Sheila yang baik tentang Kak Dion satu aja. Satu aja. Satu aja. Dion itu dia motoriknya bagus banget. Emang Perkara bisa lari, Bang. Iya. Emang kompak. Cuma Enggak. dibalikin doang. Iya Allah. Enggak, Iya. enggak boleh nggak aku jelasin Iya. Iya. Jangan emosi dulu. Tapi emang benar karena motoriknya dia bagus. Itu tuh kalau misalnya nanti kalian nonton trailernya ada beberapa shot gue jatuh. Oke. Dan karena dia motoriknya bagus banget, gue tuh jadi percaya gue jatuh kemana aja tuh dia pasti bisa nangkep.
Kayak gue mau jatuh ke depan, kiri, kanan, belakang Dijaga. akan tetap kayak gitu. Boleh nggak bikin orang nebak nggak lain kali? Gitu, jadi kayak waktu lagi proses actingnya pun jadi rasanya karena gue percaya di guanya pun jadi lebih bebas untuk melakukan apapun yang gue mau gitu. Dan gak cuma motoriknya aja tapi kayak setiap kita syuting bareng, diskusi itu juga banyak rasa kepercayaan saya yang saya tumpukan kepada dia. Dan itu kayaknya yang bikin sinergi kita tuh selalu menyenangkan kalau pas lagi syuting. Selalu bagus gitu. Oke. Bagus kan? Bagus. Thank you loh. Next, misalnya kalau yang kalian peranin punya playlist Spotify, lagu apa yang pertama akan masuk? Nah, karakter Aditya ya. Sofyan. Aditya Sofyan. Aditya. Iya. Yang mana nih? Kayak seriesnya tuh. Gays. Gays. Ya, gays. Gaze. Gaze. Gays. Lu pernah di cancel ya? Gaze. Oh, Gaze. 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 Hati-hati ya. Gue udah tekan parah waktu dia ngomong yang gays. Belum pernah di cancel kan? Iya, jujur. Perfect lu. Hah, jangan ngomong gitu lu. Gaze. Oke, yang gays. Oke, kalau Kak Sheila ada Sheila on 7 hingga ujung waktu. hingga ujung waktu. Nyanyiin dong. Bersenang Diem lu. Nyanyiin dong. Aduh, gue Teng neng. Gitar lu. Kok jadi gitarnya sih? Nyanyiinnya gitarnya ya. Ada orang disuruh nyanyi dong, gitarnya dinyanyiin. Itu bukan bahasa, cuman iya kan. Kok bisa gitu ya? Ada ya orang. Tapi intronya mah gitu, Teng. Iya, Teng. langsung ke lirik nggak sih? Biasanya orang nyanyiin dong, langsung ke ref. Lu kayak mawang tuh nggak? Mawang. Nuna nih. Teng neng nong neng nong neng. Dibeli tuh langsung lagunya. Oke. Iya udah deh. Wah, udah jam segini ternyata. Kak Sheila abis ini lagi mau belajar ini lari katanya. Iya. Abis ini iya. Mungkin Kak Dion ada 1-2 pantun? Tadi udah. Oh, udah. udah. Berarti Kak Sheila. Kak Sheila. Iya. Pantun. Nggak apa, kita kasih waktu buat mikir kok. Ya udah berarti kita akan pulang dari sini kira-kira besok ya. Lama Jangan tuh, dong. lama Jangan tuh. Jalan-jalan ke ini di mana sih? Ke Pondok Indah. Pondok Indah. Jalan-jalan ke Pondok Indah. Cakep. Jangan lupa 10 Juli nonton sore Istri dari Masa Depan di bioskop ya. Iya udah deh. Boleh. Ini jatuhnya beauty privilege. Gara-gara lu tangkap ditepokin. Iya. Coba kalau kayak gue dipukul. Tapi terima kasih. Terima kasih Mas Dion dan Kak sama Sheila. Jangan lupa teman-teman buat langsung aja ke bioskop untuk nonton film terbaru mereka yaitu Sore. Idaman. Sore Idaman. Idaman itu singkatan Istri dari Masa Depan. Pintar anak-anak. Ya, 10 Juli di bioskop kesayangan Anda. Terima kasih. Hai, gue Dion. Aku Sheila. Jangan lupa buat like, comment, subscribe ke YouTube Evolix. Dan nonton episode Viniar yang lain.